Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Mata Kusuma. Di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Perilaku konsumen meliputi keputusan konsumen mengenai apa yang dibeli, jadi membeli atau tidak, kapan membeli, di mana membeli, bagaimana cara membeli, cara mendapatkan barang, dan cara membayarnya. Lalu konsumen dibagi menjadi dua. Yang pertama konsumen individu dan yang kedua konsumen organisasi. Yang pertama konsumen individu. Konsumen individu ini membeli produk, barang, atau jasa untuk digunakan sendiri, digunakan anggota keluarga lain, atau seluruh anggota keluarga. Lalu yang kedua konsumen organisasi. Konsumen organisasi ini meliputi organisasi bisnis, lembaga sosial, yayasan, lalu kantor pemerintah, dan lembaga lainnya. Di mana lembaga atau organisasi-organisasi bisnis ini harus membeli produk, barang, atau jasa untuk menjalankan kegiatan organisasinya. Perilaku konsumen merupakan proses yang dilalui oleh seseorang dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan bertindak pasca konsumsi produk, jasa, maupun ide yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, perilaku konsumen sebagai tindakan langsung yang terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk dan jasa termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini. Selanjutnya, 4 tipe perilaku konsumen. Yang pertama, perilaku membeli yang kompleks, di mana para konsumen menjalani dan menempuh suatu proses membeli yang kompleks, dan apabila mereka semakin terlibat dalam kegiatan membeli dan menyadari perbedaan penting di antara beberapa produk merek yang ada. Selanjutnya yang kedua, perilaku membeli mengurangi keraguan-raguan. Kadang-kadang konsumen sangat terlibat dalam kegiatan membeli sesuatu, tapi mereka hanya melihat sedikit perbedaan dalam merek. Selanjutnya yang ketiga, perilaku konsumen berdasarkan kebiasaan, yaitu perilaku konsumen yang tidak memiliki sikap atau kepercayaan atau rangkaian perilaku biasa, atau konsumen kurang terlibat dalam membeli dan tidak terdapat perbedaan yang nyata antar merek. Selanjutnya yang terakhir, perilaku membeli yang mencari keberagaman, yaitu keterlibatan konsumen yang rendah tapi ditandai oleh perbedaan merek yang sama. Saya Mutamimah akan melanjutkan penjelasan dari materi yang sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ada 4. Yang pertama, faktor budaya. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor pribadi. Dan yang keempat, faktor psikologis. Pada faktor budaya, ada 3 poin. Yang pertama budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar. Kemudian poin kedua yaitu subbudaya. Masing-masing budaya terdiri dari subbudaya yang lebih kecil yang memberikan lebih banyak ciri-ciri sosialisasi khusus bagi anggota. Selanjutnya yang ketiga yaitu kelas sosial, terdiri dari masing-masing kelas sosial cenderung berperilaku lebih mirip satu sama lain. Anggota kelas lain dipandang lebih tinggi atau lebih rendah dari kelas sosial sendiri. Kelas sosial seseorang ditandai oleh sejumlah variabel seperti pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan. Kemudian faktor yang kedua yaitu faktor sosial ada 3 poin. Yang pertama kelompok acuan, kedua keluarga, dan yang ketiga peran dan status. Kelompok acuan seseorang yang terdiri dari semua kelompok yang memiliki peran langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua keluarga. Anggota keluarga merupakan kelompok acuan primer yang paling berpengaruh. Kita dapat membedakan antara 2 keluarga dalam kehidupan pembeli yaitu keluarga orientasi, terdiri dari orang tua dan saudara kandung seseorang. Kemudian yang ketiga peran dan status. Setiap orang pasti berpartisipasi ke dalam banyak kelompok sepanjang hidupnya, baik dalam keluarga, klub, organisasi, dan lain-lain.
Faktor yang ketiga yaitu faktor pribadi. Pada faktor pribadi ada 4 poin. Yang pertama, usia dan tahap siklus hidup, yaitu usia sangat berpengaruh kebutuhan seseorang akan jenis makanan, pakaian, perlengkapan, hidup, dan lain-lain. Yang kedua, pekerjaan lingkungan dan ekonomi. Yang ketiga, gaya hidup. Pola hidup seseorang diekspresikan dalam aktivitas minat dan opini. Gaya menggambarkan keseluruhan diri seseorang yang membuat interaksi dengan lingkungannya. Kemudian yang keempat yaitu kepribadian dan konsep diri. Kepribadian merupakan karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain, yang menyebabkan tanggap yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu faktor psikologis. Ada 4 poin. Yang pertama, motivasi, persepsi, pembelajaran, dan keyakinan dan sikap. Motivasi merupakan dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Kemudian yang kedua, persepsi, proses yang digunakan seseorang untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi guna menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Yang ketiga, pembelajaran, meliputi perubahan perilaku seseorang yang timbul dari pengalaman. Kemudian yang terakhir yaitu keyakinan dan sikap. Keyakinan merupakan gambaran pemikiran yang dianut seseorang tentang suatu hal. Sedangkan sikap yaitu evaluasi, perasaan emosional, dan kecenderungan tindakan yang menguntungkan dan bertahan lama dari seorang terhadap suatu objek atau gagasan. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari tema saya. Perilaku konsumen menurut Aiker dalam rangkuti adalah persepsi pelanggan terhadap keseluruhan kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa layanan yang berkaitan dengan maksud yang diharapkan. Kesan kualitas itu memberikan nilai dalam beberapa bentuk, yaitu alasan membeli, diferensiasi, harga optimum, dan meningkatkan minat distributor. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi seseorang antara lain yaitu faktor internal yang terdiri dari pengalaman, nilai-nilai yang dianutnya, dan ekspektasi pengharapan. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal, yaitu tampakan produk dan sifat-sifat stimulus. Jadi, reaksi individu terhadap suatu stimulus akan sesuai dengan pandangannya atau versi subjektifnya terhadap realitas yang dibentuk dari faktor-faktor yang di atas. Yang keenam yaitu menurut Mowen dan Minor, keterlibatan konsumen adalah pribadi yang dirasakan penting dan atau minat konsumen terhadap perolehan, konsumsi, dan disposisi barang, jasa, atau ide. Dengan semakin meningkatnya keterlibatan konsumen memiliki motivasi yang lebih besar untuk memperhatikan, memahami, dan mengelaborasi informasi tentang pembelian. Faktor terpenting yang mempengaruhi tingkat keterlibatan konsumen adalah yang pertama yaitu jenis produk yang menjadi pertimbangan. Yang kedua, karakteristik komunikasi yang diterima konsumen. Yang ketiga yaitu karakteristik situasi di mana konsumen beroperasi, dan yang terakhir yaitu kepribadian konsumen. Yang ketujuh yaitu teori-teori perilaku konsumen menurut Basu Swasta dan Hani Handoko dalam buku Danang Sunyoto. Teori-teori ini yang berkaitan dengan perilaku konsumen dapat diberikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada teori ekonomi mikro. Menurut teori tersebut, keputusan untuk membeli merupakan hasil perhitungan ekonomi rasional yang sadar. Pembeli individual berusaha menggunakan barang-barang yang akan memberikan kegunaan atau kepuasan paling banyak sesuai dengan selera dan harga-harga relatif. Yang kedua yaitu ada teori psikologis. Teori psikologis ini mendasarkan diri pada faktor-faktor psikologis individu yang selalu dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan lingkungan. Yang ketiga yaitu ada teori sosiologis. Teori ini lebih menitik beratkan pada hubungan dan pengaruh antar individu-individu yang dikaitkan dengan perilaku mereka. Jadi lebih mengutamakan perilaku kelompok bukannya perilaku individu. Yang terakhir yaitu teori antropologis. Teori ini menekankan pada perilaku pembeli dari suatu kelompok masyarakat, antara lain yaitu kebudayaan atau culture, subculture, dan kelas-kelas sosial, karena faktor-faktor tersebut memainkan peranan penting dalam pembentukan sikap dan merupakan bentuk mengenai nilai-nilai yang akan dianut oleh konsumen. WIB, coba cek Tokopedia ke tanggal 25 sampai akhir bulan.
Banyak diskon, bebas ongkir dan bisa bayar di tempat semua selalu ada, selalu bisa di Tokopedia. Waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Perspektif perilaku konsumen terhadap iklan Tokopedia x BTS. Dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, salah satunya faktor sosial, yaitu kelompok acuan, di mana Tokopedia menjadikan idol grup BTS sebagai brand ambassador untuk menarik perhatian konsumen agar dapat mempengaruhi konsumen menggunakan aplikasi Tokopedia untuk berbelanja. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara terbesar penggemar K-pop di seluruh dunia. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Indonesia merupakan salah satu dari 5 negara terbesar penggemar K-pop di seluruh dunia. Peminat yang menggunakan aplikasi Tokopedia dikarenakan BTS sebagai brand ambassador. Kebanyakan pengguna aplikasi ini berusia remaja hingga remaja dewasa yang termasuk dalam faktor pribadi, yaitu usia dan tahap siklus hidup. Selanjutnya, faktor terpenting yang mempengaruhi keterlibatan konsumen menurut Mowen dan Minor 2002, salah satunya kepribadian konsumen, di mana pengguna aplikasi Tokopedia x BTS memiliki kepribadian menyukai K-pop. Maka dari itu, salah satu bentuk mereka mensupport idol grup kesukaan mereka dengan cara menggunakan aplikasi Tokopedia. Dengan ini, Tokopedia mendapatkan keuntungan. Tokopedia